Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel untuk belajar bareng ya. Belajar bareng kita kali ini akan membahas tema terkait dengan flowchart. Jadi, eh, apa sih flowchart itu? Nah, kalau di sini saya sudah tunjukkan pengertian dari flowchart. Jadi flowchart itu adalah bagan alur. Kalau bahasa Indonesianya adalah bagan alur. Kemudian dia definisinya adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, kemudian setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Kemudian flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, ini kebetulan definisinya terkait dengan pembuatan program sistem informasi dan lain-lainnya. Dan ini program ini juga bisa nggak hanya program yang berupa komputer gitu ya, tapi juga alur kerja. Alur kerja dari bidang apapun sebenarnya bisa kita flowchartkan. Gitu. Jadi tahapan-tahapan proses yang dilewati itu nanti bisa digambarkan dalam bentuk bagan alur atau flowchart. Nah, penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman. Nah, ini kita lebih banyak berbicara terkait dengan pemrograman, meskipun tadi yang sudah saya sampaikan, flowchart bisa digunakan untuk apapun gitu sebenarnya, untuk proses dari suatu alur bisnis dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan flowchart di dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan juga non-teknis. Nah, lanjut. Fungsi flowchart apa itu fungsi flowchart? Jadi fungsinya adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses yang lainnya. Jadi semua orang yang melihat dari flowchart itu nanti akan tahu alur programnya ini step-stepnya apa aja. Misalkan nih tahapan awal nanti mengisi form, setelah mengisi form apa sih yang divalidasi, ya apa sih yang divalidasi dari form tersebut misalkan. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, jenis flowchart ada beberapa macam. Ada flowchart dokumen, ada flowchart program, flowchart proses, flowchart sistem, flowchart skematik. Nah, flowchart dokumen itu apa? Flowchart dokumen itu adalah berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Contoh, kita akan mendaftar kuliah, misalkan. Jadi saat mendaftar kuliah itu nanti kita akan mengisi form berkas ya, berkas yang di divisi marketing misalkan. Dari marketing nanti mengisi form pendaftaran. Kemudian dari form pendaftaran itu nanti akan prosesnya seperti apa. Itu dijabarkan dalam bentuk bagan alur atau flowchartnya. Kemudian nanti tahapan selanjutnya akan menuju dokumen ini akan menuju ke bagian keuangan. Nanti di bagian keuangan itu dokumen itu nanti akan jadi seperti apa. Divalidasi oleh siapa. Setelah divalidasi dan sukses, nanti akan masuk ke bagian akademik dan lain-lain. Itu intinya seperti itu untuk flowchart dokumen. Kemudian ada flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Jadi flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program, flowchart logic flowchart, program logic flowchart, dan juga flowchart program komputer terinci atau detail komputer program flowchart. Oke, nah kemudian ada flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisa langkah-langkah selanjutnya dari suatu prosedur atau sistem. Nah, kemudian flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung dalam sistem secara menyeluruh. Kemudian selain itu,
Flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Ada lagi flowchart skematik. Apa itu flowchart skematik? Flowchart ini menampilkan alur proses prosedur dari suatu sistem, hampir sama dengan flowchart sistem, namun ada perbedaannya dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alurnya. Nah, simbol-simbol ini nanti ada sebelum kita berbicara tentang simbol, kita langkah-langkah membuatnya. Nanti kita praktekkan juga. Untuk pembuatannya, nanti teman-teman bisa pakai software apa aja sebenarnya. Intinya teman-teman ngerti penggunaan softwarenya. Bisa pakai Visio, yang terkenal itu Visio biasanya. Dari internet bisa aja nanti teman-teman pakai eh, diagram.io atau juga bisa pakai Canva dan lain-lain. Atau juga teman-teman kalau misalkan nggak punya programnya atau nggak punya internetnya bisa juga pakai Microsoft Word juga bisa. Itu nanti terserah teman-teman. Tapi kalau misalkan yang sudah ada fitur flowchart-nya, yaitu ada Canva, kemudian ada diagram.io, kemudian juga ada Visio. Jadi langkah-langkah membuatnya, jadi ada apa ya aturannya dalam membuat flowchart itu. Flowchart perlu dibuat dan digambarkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi alurnya kalau nggak ke kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, gitu ya. Jadi nggak ke atas gini, dari bawah ke atas enggak, tapi dari atas ke bawah. Kemudian kegiatan yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi tersebut harus bisa dimengerti oleh pembacanya. Nah, kemudian tentukan kapan aktivitas dimulai dan berakhir secara jelas. Setiap langkah atau alur kegiatan usahakan diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Kata kerja misalkan membaca, memvalidasi, dan lain-lain. Kemudian setiap langkah atau dari kegiatan harus berada pada urutan yang benar. Jangan sampai nanti stepnya ini dilompatin, jangan. Karena nanti yang ngebaca itu semua orang supaya dia ngerti prosesnya itu ngapain aja tahapan-tahapannya. Kemudian lingkup dan cakupan dari kegiatan yang sedang digambarkan perlu ditelusuri dengan benar dan hati-hati. Kemudian percabangan-percabangan yang memotong kegiatan sedang digambarkan dan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya ditaruh pada halaman yang terpisah. Bisa juga dihilangkan seluruhnya jika percabangannya tidak berkaitan dengan suatu sistem tersebut. Menggunakan simbol-simbol flowchart yang umum atau standar. Jadi ada simbol-simbolnya sudah ada apa namanya ya. Ini simbol untuk apa, itu untuk apa, itu harus sudah dimengerti. Nah ini simbol-simbolnya, nanti teman-teman bisa eh, sambil dibaca lagi ini datanya. Ada simbol flowchart, ada flow, ada on-page reference, kemudian off-page reference, terminator, proses, decision, ini mau kemana maksudnya, jika iya mau kemana, jika tidak mau kemana. Atau kalau misalkan di komputer nanti di program pakai logic if gitu. Ini input output, manual operation, dokumen, predefined process, display, preparation, kemudian ada lagi contoh dari flowchart. Nah, ini. Pertama, eh, pengguna menginput data. Nah, ini masukkan bilangan bulat misalkan. Bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bilangan. Nah, ini operasinya. Kemudian ini untuk validasinya. Ini validasinya misalkan kalau iya kemana, kalau tidak kemana. Oke, kemudian selesai. Ini contoh flowchart, proses dari shopping seperti ini. Kemudian ini flowchart dari alur kerja. Kemudian ini adalah flowchart proses. Kemudian ini flowchart dokumen tadi yang tadi saya bilang ada anggota ini ada administrasi, kepala perpustakaan, administrasi dan lain-lain. Nah ini nanti kalau teman-teman pengen bikin program tingkat lanjut bisa nanti bikin UML namanya. Oke, ini untuk contoh flowchart penelitian, kemudian ini contoh flowchart bisnis proses, kemudian ini contoh flowchart skematik. Kalau skematik saya juga belum pernah bikin ya. Oke,
Nah, ini kalau teman-teman pengen menyelesaikan tugasnya buat tahapan proses dari sistem yang sudah ada rencanakan dalam bentuk list dan flowchart. Nah, untuk bikin dari Canva sendiri, nanti teman-teman tinggal bisa aja pakai Canva gitu ya, canva.com, kan seperti ini. Nanti teman-teman tinggal login pakai akun Canva-nya, kemudian nanti tinggal ketik aja flowchart. Nah, di sini akan ada flowchart yang sudah ada template-nya, atau teman-teman bikin lagi dari awal. Nah, ini kalau misalkan ada yang, oh hampir nih sesuai dengan apa yang saya rencanakan, ya sudah pakai aja. Kalau misalkan ini masih, ini apa namanya? Kalau misalkan teman-teman pakai blank, ini blank. Nah, kemudian nanti akan ada eh, apa namanya ya, kayak template-template yang sudah ada kayak gitu, atau bisa juga dari elemen-elemennya. Ini kita ketik aja flowchart. Nah, nanti akan ada banyak elemen-elemennya, bisa dipakai. Eh, nah, ini untuk flowchart ya, yang di Canva. Atau teman-teman bisa aja pakai diagram.io. Membuat flowchart. Oh, diagram.net, draw.io. Oke, seperti ini bisa pilih create new diagram. Kemudian kita mau buat apa? Di sini ada flowchart misalkan. Nah, ini flowchart. Flowchart, kemudian kita bisa pilih dari template atau dari awal gitu. Kalau dari awal seperti ini, kemudian kita simpan akan begini. Oke, kemudian seperti ini. eh Bentuknya. Nanti teman-teman tinggal klik aja, misalkan ini, kemudian nanti selanjutnya konektor ini, kemudian nanti ke arah mana, misalkan ke sini, dari sini nanti tinggal diarahkan. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, seperti itu. Dan step-stepnya tinggal diikutin aja, eh, kebutuhannya untuk ini apa aja. Nah, sini kemudian nanti ada pilihan seperti ini. Set. Nah, ini nanti kemana lagi gitu. Oke. Nah, kalau sudah nanti tinggal di klik save, save atau diekspor aja juga bisa. Ekspor sebagai JPG. Nah, ini kemudian size-nya bisa page atau diagram. Jadi, ini kan ada page-nya ya. Page-nya segini. Jadi, kita misalkan ke ekspornya sebagai page saja. PNG, kemudian ini sebagai page-nya. Kemudian gridnya kalau pengen dilihatin nih, dilihatin. Kalau enggak ya ini. Oke, terus kita ekspor. Terus save, eh, kita taruh di picture misalkan. Bebas aja naruhnya. Kalau misalkan itu dokumen beneran, sebaiknya ditaruh di tempat yang biasa kita pakai untuk naruh dokumen. Oke, ini sudah kita buka. Hasilnya seperti ini. Oke, nanti tinggal teman-teman praktekkan aja untuk teknik pembuatan flowchart tadi sedikit
saya praktekkan untuk flowchart versi saya gitu ya. Cuman ini lambang-lambangnya nggak benar. Yang penting teman-teman bisa make ini semuanya. Oke, saya rasa itu dari saya untuk tutorial pembuatan flowchart atau belajar bareng, bukan tutorial. Saya juga masih harus banyak belajar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Silahkan di-subscribe kalau ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan silahkan di komen kalau misalkan ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.